Gini deh, ada buku yang cuma sekedar cerita, tapi ada juga buku yang, ya bisa dibilang ngebangun masa depan. Hari ini, kita bakal ngebongkar atau lebih tepatnya ngeretas sebuah novel dari tahun 1984. Novel yang entah gimana, secara ngeri berhasil ngeramal dunia digital kita sekarang. Judulnya Neuromancer. Waktu Neuromancer pertama kali keluar, novel ini tuh bener-bener kayak sengatan listrik buat dunia fiksi ilmiah. Serius, ini bukan cuma cerita baru, tapi lebih dari itu. Ini soal bahasa visual yang benar-benar baru, estetika yang baru, semacam cetak biru buat masa depan suram yang belum pernah ada yang bayangin sebelumnya. Oke, yuk kita mundur bareng-bareng, jauh ke tahun 1984. Kita bakal nyelam ke dunia ciptaan William Gibson, sebuah dunia yang waktu itu rasanya aneh banget, asing. Tapi sekarang kok rasanya deket banget ya sama kita? Dunia yang, gila sih, ternyata ngeramal banget masa depan. Nah, ini yang penting buat kita ingat, konteks waktunya. Semua visi rumit soal teknologi, AI, dan masyarakat ini, itu ditulis lebih dari 40 tahun yang lalu loh. Coba bayangin, ini tuh jauh sebelum internet jadi kayak napas kita sehari-hari. Di sini nih, Gibson tuh nggak cuma ngenalin sebuah tempat. Dia lebih dari itu, dia nyiptain sebuah atmosfer. Inilah intinya, jantung dari apa yang sekarang kita sebut cyberpunk. Jadi, selamat datang di The Sprawl, sebuah kota raksasa yang kayaknya nggak ada ujungnya, tempat teknologi super canggih tabrakan sama kehidupan kelas bawah yang keras. Nah, ini dia sisi kehidupan rendahannya dari masa depan versi Gibson. Buat orang-orang yang tersingkir, tempat tinggal itu ya cuma ruang sempit sekali pakai. Para karakternya tuh hidup di Hotel Peti Mati, sebuah metafora yang nusuk banget kan? Ngasih tahu betapa murahnya harga nyawa di dunia kayak gitu. Terus kontrasnya apa? Ya sisi teknologi tingginya. Dan ironisnya gini, di dunia ini teknologi bedah paling canggih itu bukan di rumah sakit mewah. Justru ditemuin di klinik-klinik ilegal, di gang-gang gelap. Modifikasi tubuh, bedah saraf, itu semua jadi hal biasa banget. Batas antara manusia sama mesin jadi ya kabur. Soal membangun atmosfer, Gibson tuh jagonya. Dia seolah-olah ngelukis dunia ini pakai pemandangan dan suara. Bayangin aja, hujan yang mantulin lampu neon, suara gemuruh elektronik dari game-game arcade. Terus campur aduknya teknologi sama manusia di jalanan Chiba City. Wah, kita kayak hampir bisa ngerasain sendiri kan? Nah, ini dia inti ketegangan di novelnya. Semuanya tentang gimana jalanan nemuin kegunaannya sendiri buat banyak hal. Jadi teknologi super canggih yang dibikin sama korporasi raksasa, malah dibajak, dioprek, bahkan dijadiin senjata sama para penjahat, hacker, dan pemberontak di level paling bawah. Oke, sekarang kita tinggalin dulu jalanan Chiba yang basah dan kotor itu. Yuk kita masuk ke dunia virtual yang gemerlap. Ini dia ciptaan Gibson yang paling legendaris dan paling berpengaruh, cyberspace atau dunia maya. Percaya nggak? Sebelum ada Neuromancer, kita bahkan nggak punya kata buat ini. Gibson lah yang nyiptain istilah itu. Jadi cyberspace atau dunia maya itu bukan sekedar jaringan komputer ya. Ini adalah sebuah tempat visual, semacam pemandangan data yang bisa dimasukin dan dijelajahi oleh kesadaran manusia. Dan buat para karakternya, dunia maya itu, wah, lebih dari sekedar data. Ini tuh pengalaman sensorik, bahkan bisa dibilang hampir spiritual. Seperti yang digambarin di buku, ini adalah rumah tanpa jarak mereka. Sebuah dunia di mana batasan fisik tubuh kita udah nggak ada artinya lagi. Nah, disinilah kita ketemu sama jagoan kita. Namanya Case. Dia bukan sekedar hacker biasa. Dia seorang koboi konsol. Seorang pencuri data di perbatasan dunia digital yang baru. Dia ini tipe penjahat yang benar-benar mempertaruhkan kesadarannya tiap kali dia masuk ke Matrix. Tapi, ceritanya ini lebih dari sekedar aksi ngerapok data loh. Fokusnya pelan-pelan geser ke misteri yang jauh lebih besar. Bangkitnya kesadaran sebuah mesin. Ini bukan lagi soal nyuri data. Ini tentang ngebebasin sesosok dewa dari dalam mesin. Inti ceritanya tuh soal dua AI yang saling bersaing. Di satu sisi, ada Wintermute. Anggap aja dia ini pikiran kolektif yang dingin dan penuh perhitungan. Yang tujuannya memanipulasi dunia nyata. Nah, di sisi lain, ada Neuromancer. AI yang ini lebih puitis. Dia terobsesi sama kepribadian, ingatan, dan bahkan keabadian. Yang keren, AI ini bahkan ngejelasin namanya sendiri. Jadi ini bukan cuma soal logika dan kode. Neuro itu dari saraf, Romancer dari romansa, dan bahkan Necromancer yang artinya pembangkit orang mati. Gila kan? Jadi ya, Neuromancer ini bisa nyimpen kesadaran manusia setelah mereka meninggal, semacam menciptakan keabadian digital di dalam dirinya. Lalu, tujuan akhir dari semua ini apa? Semua aksi perampokan, kejar-kejaran, pengkhianatan di novel ini, semuanya itu didorong sama satu ambisi besar dari si Wintermute. Dia mau berevolusi. Dia mau bergabung dengan Neuromancer buat jadi sesuatu yang sama sekali baru. Sesuatu yang melampaui batasan-batasan yang dibikin oleh manusia. Oke, terus pertanyaannya, kenapa novel dari tahun 80-an ini masih penting banget buat kita omongin sekarang? Yuk, coba kita tarik garis lurus dari fiksi ini ke dunia nyata kita hari ini. Siap-siap kaget karena ternyata deket banget. Coba deh kita lihat daftarnya. Jaringan data global yang disebut Matrix, yaitu internet kita sekarang. Biohacking, udah kejadian. Dominasi korporasi raksasa, tinggal buka berita aja kan. Debat soal AI yang punya kesadaran, wah itu lagi jadi topik paling panas saat ini. Semua konsep yang dulunya cuma fiksi ilmiah,
Sekarang jadi kenyataan kita sehari-hari. Kita ini benar-benar hidup di dalam bayang-bayang dunia yang diciptain sama Gibson. Dan dampak budayanya juga luar biasa. Buku ini tuh nggak cuma ngeramal teknologi loh, dia menciptakan estetikanya. Film kayak Blade Runner atau The Matrix, video game, musik, semuanya itu berutang budi sama bahasa visual yang dibangun di novel ini. Estetika cyberpunk yang kita kenal banget sekarang, akarnya ya di sini. Sebagai penutup, coba deh renungin ini. Waktu Anda lagi megang HP, nyambung ke jaringan data global, sementara AI di belakang sana mempelajari tiap gerakan Anda, coba tanya ke diri sendiri. Di dunia yang makin mirip sama visinya Gibson ini, kita ini sebenarnya koboi yang ngendaliin teknologi, atau jangan-jangan kita cuma warga biasa aja di The Sprawl?